Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadar rasulullah. Ma ba'du. Pada anak-anakku semuanya, peserta didik Mandua Karanganyar kelas 10, kelas 11 dan 12 yang saya banggakan. Saya sangat yakin bahwa anak semuanya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita bersyukur ya sebagai orang yang beragama Islam, karena bulan Ramadan ini sebagai sebuah ruang bagi umat Islam khususnya untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Betapa kita ini sungguh sangat menjadi orang sangat kotor jika tidak ada bulan puasa. Maka Islam mendidik kita selalu digambarkan oleh orang yang sebenarnya bersih dan suci. Karena dengan kebersihan itu akan memudahkan seluruh aktivitas manusia, baik di kehidupan maupun di kematian. Oleh karena itu, sebagaimana kodrat manusia, bahwa manusia itu kan Allah menyebutnya al-insanu makhluk khata wa nisyan, bahwa manusia itu mempunyai kesalahan, mempunyai lupa. Salah dan lupa ini kan kodrat kehidupan yang ada pada diri setiap orang. Karena lupa dan salah itulah kadang-kadang manusia pasti berbuat salah. Kemudian manusia itu tidak bisa hidup sendirian, karena manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berperadaban, membentuk satu komunitas, baik komunitas kecil dan keluarga, berkembang ke masyarakat, berkembang ke negara kecil, komunikasi dengan anak teman-teman kita. Dalam komunikasi ini pasti juga banyak kesalahan. Maka sekali lagi kita bersyukur Allah SWT atas hadirnya puasa ini. Bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa siapapun umat Islam yang senang menyongsong bulan Ramadan hadir, maka mereka dibebaskan dari api neraka. Itu hanya senang saja. Nah, kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau diberi makna dalam bahasa Jawa, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, wong kang padha percaya marang anane Allah Subhanahu wa taala, ya ingkang nyiptakaken kita. Percaya adanya hari kiamat, percaya adanya yaumul barzakh, hari pembalasan, percaya kepada para nabi-nabi Allah yang terdahulu. Keyakinan atau keimanan orang-orang yang yakin akan Allah zat-zat yang menciptakan alam semesta ini dipanggil Allah SWT. Apa panggilannya? Kutiba. Terus kabeh alaikum ing ngatasi sira
asyam utawa poso. Kama kaya dene kutiba wis diwajibake alal ladina min qablikum, yaiku wong-wong sing saurunge ira. Sapa? Umat-umat Nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Soleh, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai sama menjalankan puasa. La'alakum tatakun, la'alakum supaya kowe kabeh tatakun digolong wong sing padha takwa sing ajrih marang Allah Subhanahu wa taala, sing kumagula marang Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan dimaknai pasrah, dimaknai kumawula, kadang-kadang dimaknai menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan Allah. Hakikat takwa adalah kita berserah diri kepada Allah. Karena takwa ini kunci, takwa ini kunci. Semuanya menjadi kunci buat kita. Takwa ini menjadi kunci orang nanti, orang yang mulia akan dimasukkan Allah dalam surga. Misalnya ada kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Semua orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan lagi misalnya dalam Al-Baqarah tadi, la'alakum tattaqun, nalikan yang poso dadi itu sing takwa. Jadi kata-kata takwa diulang-ulang menjadi prasyarat penting, domain penting kepada seorang di antara derajatnya. Karena itu salah satu hikmah yang penting ibadah puasa adalah satu, kita sebagai orang yang senantiasa untuk bisa membersihkan diri kita dari lupa dan salah, dari ibadah-ibadah mahdhah yang diberikan Allah SWT yang rusak atau yang kurang baik. Kemudian yang kedua, yang paling nampak adalah kita dididik Allah SWT oleh orang yang disiplin, mulai bangun pagi, bangun malam untuk sahur, kemudian buka bersama, dan sebagai budaya menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid. Ini yang paling nampak adalah pada disiplin terhadap perasaan bahwa kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mudah digoda ya, ada makanan nggak berani makan, minum nggak berani minum, karena kita melatih disiplin Allah. Disiplin yang paling tinggi, yang paling kunci adalah disiplin bahwa kita biasa dia awasi Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau disiplin biasa ya waktu-waktunya sahur, waktunya maghrib. Kalau kita belum sampai pada adzan ya kita nggak berani memulai untuk makan. Ini jadi disiplin ternyata adalah lahir dari sebuah keyakinan. Kalau disiplin itu tidak bisa dari kesadaran, adalah dari keyakinan. Karena kesadaran belum tentu menjadi kurang disiplin. Tapi malah lebih itu meningkat menjadi sebuah keyakinan. Ternyata orang puasa itu yakin betul ya, tidak makan itu ternyata tidak apa-apa. Ini karena keyakinan. Jadi hikmah yang kedua tadi adalah kita hidup untuk disiplin. Hikmah yang lain ada faktor yang nampak, yaitu kesehatan kita terjaga. Ternyata puasa itu bisa mendorong orang untuk sehat. Karena banyak kejadian ya orang yang sakit mah, tapi dengan puasa malah main sembuh.
Mengapa kok bisa begitu? Karena sirkulasi makanan di tubuh kita ini teratur. Makan itu ya buka bersama, sahur, teratur. Karena sebenarnya kan nggak teratur. Kon anak-anak ini malah kon sarapan angel, tuh makan aja sampai bikin marah orang tuanya. Tapi dengan puasa tidak bisa tidak. Nah buka ya pasti makan, lapar. Dengan keteraturan mempergunakan alat tubuh kita, pencernaan dan lain-lain itu membuat sakit itu ternyata bisa disembuhkan, sakit mah itu. Kemudian hikmah yang lain adalah kita terdorong oleh satu keadaan secara budaya untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah, meningkatkan aktivitas untuk membaca Al-Quran, bakti sosial, kemudian aktivitas yang secara budaya itu dibangun dalam kehidupan berpuasa itu. Kalau yang paling mendasar puasa memang sebagai Syahrul Tarbiyah, jadi bulan pendidikan. Tidak hanya pendidikan jasmani, tapi juga pendidikan rohani. Syahrul Tarbiyah, bulan-bulan pendidikan. Juga bulan untuk penyucian diri, Syahrul Taubat. Nah ini yang terakhir pesan saya, apapun ibadah puasa yang dilakukan, jangan lupa juga kita sebagai seorang pelajar. Jangan karena puasa terus belajarnya itu berhenti. Jangan karena puasa menjadi orang yang mudah mengeluh. Jangan karena puasa, wes ini kan kelas 12 ini saat-saatnya ujian madrasah ya, pengajian praktek sampai 3 hari, ini hari kedua sampai besok. Setelah itu nanti ujian madrasah AM sampai tanggal 20. Artinya dinamika kita sebagai seorang pelajar itu tetap kita jalankan. Di sisi lain kita juga menjalankan ibadah puasa. Perasaan seiman, seagama, kemudian orang yang sama-sama menjadi keluarga besar, membuat karangannya senantiasa menyambut datangnya bulan Ramadan, kesuksesan bulan Ramadan ini mendorong anak-anak untuk tetap beribadah, sholatnya juga dijaga, ibadah puasanya dijaga. Juga yang perlu saya garis bawahi, jangan sekali-kali puasa menjadi alasan anak untuk meninggalkan kewajibannya sebagai siswa atau tetap belajar. Doakan Madua Karangannya tetap maju, tetap semangat untuk berkarya dan berkarya dan berprestasi bagi anak semuanya, menjadi madrasah yang diminati di khususnya wilayah Sundangrejo, Kabupaten Karanganyar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.